Buat teman-teman yang merasa tidak bayar tagihannya di Shopee PayLater, mungkin harus dengarkan cerita saya ini. Oke, halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang Shopee PayLater. Apabila teman-teman tidak bayar tagihan Shopee PayLater itu apa yang akan terjadi? Apakah DC lapangan akan datang ke rumah? Simak saja video ini sampai selesai agar teman-teman paham betul. Baik, langsung aja. Ceritanya itu kan ada orang yang satu desa sama saya gitu ya. Kemudian di tempat saya itu kan agen Briling dan juga agen Shopee, agen mitra Shopee maksudnya ya. Mitra Shopee, mitra Bukalapak juga. Pokoknya tempat PPOB lah ya, beli pulsa, beli token listrik, transfer, tarik tunai dan segala macam. Terus tiba-tiba ada orang yang satu desa sama saya itu datang ke tempat saya bersama debt collector lapangan. Setelah saya tanya-tanya, ternyata debt collector lapangan itu dari Shopee PayLater. Nah, saya tanya kronologinya gimana. Nah, dia datang ke tempat saya itu untuk membayar tagihan Shopee PayLater dari orang yang saya sebutkan tadi ya. Ternyata ceritanya orang A ini, sebut saja orang A gitu ya. Dia itu belanja apa gitu di Shopee make saldo limit PayLater-nya. Kemudian HP-nya hilang dan lupa segala macemnya, mulai dari nomor HP-nya. Pokoknya akunnya nggak bisa diakses gitulah. Orangnya lupa segalanya. Nah, tagihannya terus berjalan kan ya. Terus ternyata DC lapangan dari Shopee PayLater ini datang. Padahal di tempat saya ini cukup maksudnya bisa dibilang kampung, pelosok juga, tapi bisa didatangi DC lapangan dari Shopee PayLater itu sendiri. Artinya apa? Buat teman-teman yang merasa tinggal di pelosok atau di kampung juga, apabila merasa tidak bayar Shopee PayLater, juga harus hati-hati, jangan merasa tenang dulu gitu ya. Karena cepat atau lambat DC lapangan Shopee PayLater itu pasti akan datang. Nah, singkat cerita, orang A ini kan datang ke tempat saya bersama debt collector lapangan. Dia cerita juga bahwa kronologinya seperti tadi, lupa akunnya, terus diceritakan juga sama DC lapangannya. Nggak ada masalah, nggak ada yang hal-hal buruk yang dilakukan oleh DC lapangan, dan nasabahnya juga kooperatif ya. Ya karena memang alasannya kan lupa gitu ya, alasannya lupa akunnya nggak bisa akses. Jadi ya harus diterima, walaupun tagihan berjalan, denda juga berjalan, ya harus diterima. Itulah risikonya karena itu human error ya. Nah, terus sama DC lapangan tadi disuruh bayar cicilan pokoknya gitu ya, disuruh bayar cicilan pokoknya yang berjalan agar bunganya itu tidak terlalu membengkak gitu. Nah, akhirnya orang A ini tadi bayarlah pakai kode virtual yang ada di DC lapangan tadi. Setelah saya cek memang benar, virtual account-nya memang atas nama orang A itu tadi. Jadi menurut saya ini tidak ada indikasi penipuan karena namanya sesuai, tagihannya juga sesuai. Nah, yang mengejutkan ternyata DC lapangan Shopee PayLater itu sudah datang ke banyak tempat di kecamatan saya khususnya, entah itu desa tetangga atau desa sebelah gitu ya. Jadi pegawai debt collector lapangannya cukup banyak ya teman-teman untuk Shopee PayLater ini. Karena kita tahu sendiri Shopee itu sedang berkembang dimanapun, nggak di PayLaternya, nggak di pinjamannya, nggak di ekspedisinya juga. Bahkan kalau teman-teman sadar nih ya, kalau belanja di Shopee, itu jasa pengiriman JNT kan sepertinya sudah tidak ada. Jadi sekarang itu lagi-lagi kita dipaksa untuk menggunakan ekspedisi dari SPX atau Shopee Express itu sendiri. Jadi Shopee ini sudah banyak perkembangannya dari sini ke sini dan semuanya semuanya itu dilakukan. Apapun dilakukan oleh Shopee dan cukup gila sih menurut saya ya. Oke, intinya teman-teman yang tinggal di pelosok atau di kampung ya jangan merasa aman dulu kalau merasa tidak bayar Shopee PayLater. Kalau masih belum ada uang, misalkan teman-teman nggak mampu bayar, ya silahkan ngomong apa adanya atau bikin alasan yang masuk akal gitu aja sih ya. Sekian dari saya, segini dulu di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like dan di share. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.